Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bros and Roads. Dan di video kali ini kita akan ngebahas beberapa kuliner yang kita cobain selama kita road trip Jawa dan Bali. Dan khusus di video kali ini kita akan ngebahas beberapa kuliner yang kita cobain selama kita stay di Semarang. Nah, di hari pertama kita di Semarang, kita mutusin buat ikut CFD-an nih, atau Car Free Day. Nah, di sini teman-teman bisa nemuin berbagai jajanan khas CFD-an lah ya, yang standar kayak gorengan, ada pukis, ada nasi uduk, dan ya macam-macam makanan lain yang teman-teman misalnya biasa ikut CFD-an pasti tahu lah ya jualan apa aja di sini. Dan khusus di CFD kali ini kita beli beberapa jajanan nih, kayak ada sosis gulung mie, ada tahu gimbal, ada pukis berbagai rasa, dan juga kita beli es coklat yang makannya pakai roti tawar gitu. Semuanya kita beli dengan harga 66.000. Sebenarnya murah, tapi kebetulan kita beli pukisnya banyak dan lumayan mahal, jadi ya lebih mahal di pukisnya. Dan ya rasanya juga oke dan cukup banget buat ngisi perut pas kita pagi-pagi sarapan. Setelah kita main-main ke beberapa lokasi wisata kayak hutan kota, Tinjau Moyo, dan juga Gua Kreo, kita udah lapar nih, dan akhirnya kita balik lagi ke kota buat makan siang di salah satu restoran yang cukup populer di kota Semarang, yaitu Kedai Beringin. Kedai Beringin ini sendiri sebenarnya makanan Chinese food, dan kebetulan karena kita lagi Imlek di sini rame banget, jadi kita cukup ngantri, ada sekitar ya 10 menit waiting list lah. Di sini kita pesen beberapa menu favorit, ada Hainan bebek, ada mie bebek, dan juga bakpao custard dan hakau. Kita juga pesen es beringin di sini. Sebenarnya sih menurut kita rasa makanannya nggak seenak yang kita bayangin, karena ekspektasinya ketika lihat reviewnya, wah banyak juga yang kesini dan cukup populer, dan pas kita datang juga rame. Tapi ternyata rasanya juga sebenarnya nggak bisa dibilang enak banget gitu. Menurut kita justru teman-teman kalau suka Chinese food bisa ke Winglok deh, itu menurut kita lebih enak. Dan kebetulan Winglok juga ada di Semarang. Untuk harganya sendiri kita di sini menghabiskan uang 151.000. Nggak murah juga kan ya. Jadi ya menurut kita experience-nya standar, tapi cukup mengobati rasa penasaran kita ketika ngeliat reviewnya tuh banyak banget di sini. Mumpung masih di tengah kota, kita akhirnya datang ke salah satu restoran yang populer juga di Semarang, yaitu Toko Un. Kalau Toko Un ini sendiri lebih terkenalnya jualannya es krim dan juga roti-roti ya. Dan secara tidak mengejutkan ternyata pas kita sampai sini tuh Toko Un rame banget, karena kita juga datangnya pas lagi hari libur dan ketepatan dengan Imlek, jadi banyak keluarga yang ngumpul-ngumpul di sini. Kita pesen es krim panekuk dan juga es krim khasnya yang sebenarnya kita lupa namanya apa, dan juga pesen kopi supaya nggak ngantuk-ngantuk banget. Dan overall sih experience-nya berasa kayak makan di rumah nenek gitu. Dan untuk makan segini kita habis uang 96.000. Gak murah ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi jalan-jalan. Hari sudah malam, akhirnya kita memutuskan buat jalan-jalan di sekitar kota lama Semarang. Dan ini memang daerah yang terkenal dengan arsitektur kolonial gitu, jadi cocok banget buat foto-foto dan nongkrong-nongkrong. Nah, di sini kita sambil jalan-jalan juga nyari kuliner, dan kebetulan ketemu STMJ Karangdoro. Nah, teman-teman kemarin ada juga nih yang komentar kalau ini abang-abang ini suka banget STMJ ya. Bukannya suka, si Arya tuh memang hobi. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke ngikut aja, dia suka STMJ. Dan ya di sini kita minum STMJ berdua, nggak pakai apa-apa lagi, dan kita spend 28.000. Rasanya standar, jauh lebih enak yang di Malang kita cobain kemarin. Sambil jalan-jalan, kita ternyata nemuin lagi nih kuliner yang rame banget, ada di pinggir sungai, namanya nasi goreng babat Pak Karmin. Setelah kita cari di Google Maps, ternyata juga reviewnya banyak banget gitu, dan positif semua. Kita nyobain deh. Dan di sini gue pesen nasi goreng babat, dan Arya pesen nasi babat gongso.
Ini enak kok, tapi memang kayaknya porsinya kurang banyak aja dan kita ngantrinya cukup lama, sampai 30 menit karena saking ramenya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kita makan berdua habis 70.000 di sini. Ya nggak mahal sih. Masih belum kenyang, kita akhirnya cari lagi angkringan. Tapi ini tepatnya lumayan jauh dari Kota Lama. Ini adalah nasi kucing Pak Gik cabang Gajah Mada. Kayaknya yang di Gajah Mada itu yang paling populer ya. Tapi di sini dia punya ruko sendiri yang lebih luas parkirannya. Dan di sini makanannya cukup lengkap, ada sate-satean, nasi-nasian dengan harga yang sangat affordable. Kita di sini pesen banyak makanan dan kita cuma habis 26.000. Kayaknya ini makanan paling murah deh yang kita cobain selama kita di Semarang. Keesokan paginya masih di Semarang, kita balik lagi ke Kota Lama buat makan di warung nasi koyor Kota Lama yang tepatnya ada di sebelah gedung Marba yang warna merah itu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, koyor itu adalah bagian otot sapi ya, beda sama kikil. Jadi sebenarnya masih sama sih teksturnya kayak kikil, cuman dia lebih lembut dan lebih berlemak kali ya, kalau bisa dibilang. Dan di sini seporsinya harganya 30.000 dan kita makan berdua pakai es teh juga, pakai kerupuk, dan kita menghabiskan uang 73.000 di sini. Nggak terlalu mahal sih. Lanjut, sebelum kita menempuh perjalanan panjang pulang, kita memutuskan buat cari kopi, dan kebetulan di daerah Kota Lama ini ada kopi yang gue suka banget kalau gue beli di Jakarta, namanya Arah Coffee. Dan di sini gue beli kopi signature mereka yang rasanya tuh ada kelapa-kelapanya gitu, agak toasty dan gurih dan enak banget. Cocok sih buat teman-teman yang suka kopi susu tapi bosen sama rasa-rasa yang itu-itu aja. Dan di sini kita mengeluarkan uang 54.000 untuk 2 cup. Oke, bonus nih, kita udah nggak di Semarang, tapi kita sempat mampir ke Cirebon buat nyobain kuliner di situ. Dan satu yang kita makan adalah empal gentong Haji Aput yang terkenal itu. Di sini kita pesen empal gentong dan empal asem, juga tahu gejrot, dan di sini kita menghabiskan uang 85.000. Ini enak sih, terutama yang empal asemnya karena dia segar gitu, kuahnya bening. Tapi enak juga kok empal gentongnya. Oke, itu dia tadi beberapa kuliner yang kita cobain selama kita stay di Semarang dan juga plus satu bonus yang di Cirebon ya. Buat teman-teman, terima kasih udah join dan nonton sampai habis, dan jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. See you!